Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Lula Leonita di mata pelajaran kimia. Pada bab sebelumnya, adik-adik sudah belajar tentang struktur atom ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah suatu daftar unsur-unsur yang disusun berdasarkan aturan tertentu. Nah, sebelumnya saya ingin adik-adik lihat ada tabel sistem periodik unsur di sebelah sini ya. Nah, tabel ini disusun berdasarkan sistem periodik modern. Namun sebelum ke sana, kita akan mengetahui atau kita akan mempelajari terlebih dahulu perkembangan dasar pengelompokan suatu unsur. Perkembangan dasar pengelompokan unsur yang pertama adalah Lavoisier. Menurut Lavoisier, unsur itu terbagi menjadi unsur non-logam dan logam. Nah, unsur logam merupakan unsur yang dapat menghantarkan panas. Contohnya adalah besi, emas, dan lain-lain. Dan unsur yang kedua yaitu unsur non-logam. Unsur ini tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya klor, belerang, dan lain-lain. Nah, pengelompokan menurut Lavoisier ini masih sangat sederhana. Pada waktu itu baru sekitar 20 jenis unsur yang sudah dikenal. Karena pengetahuan tentang sifat-sifat unsur masih sederhana, unsur-unsur tersebut kelihatannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah triade Dobereiner. Ditemukan pada tahun 1829, seorang profesor kimia di Jerman mengungkapkan bahwa jika unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifatnya dan diurutkan massa atomnya, maka setiap kelompok tersebut terdapat 3 unsur yang disebut triade, dengan massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. Ini contohnya. Nah, namun sayang, Dobereiner ini tidak berhasil menunjukkan cukup banyak triade untuk membuat aturan tersebut bermanfaat. Namun, hal itu merupakan upaya pertama dalam penggolongan unsur. Kemudian yang ketiga adalah hukum Octave-Newlands. Hukum ini ditemukan pada tahun 1864 oleh seorang ahli kimia dari Inggris. Nah, hukum ini menyebutkan bahwa jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Nah, ini adalah tabel dari hukum Octave-Newlands. Hukum ini ternyata hanya berlaku untuk unsur ringan kira-kira sampai dengan kalsium. Nah, jika diteruskan, ternyata kemiripan sifat tersebut terkesan dipaksakan. Yang keempat adalah sistem periodik Mendeleev. Sistem ini ditemukan pada tahun 1869. Mendeleev melakukan pengamatannya terhadap 63 unsur yang sudah dikenal sebelumnya dan menghasilkan pernyataan bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, sifat unsur akan berulang secara periodik. Nah, menurut Mendeleev, unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam lajur vertikal disebut dengan golongan, sedangkan lajur horizontal tempat unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya disebut dengan periode. Nah, ini adalah tabel dari sistem unsur periodik Mendeleev. Dalam tabel tersebut, Mendeleev mengosongkan beberapa tempat. Mendeleev yakin masih ada unsur yang belum ditemukan. Bahkan, Mendeleev meramalkan sifat dari unsur yang belum dikenal itu. Perkiraan tersebut didasarkan pada sifat unsur yang sudah dikenal, yang letaknya berdampingan baik secara mendatar maupun secara tegak. Terakhir adalah sistem periodik modern, ditemukan oleh Henry G. Moseley pada awal abad ke-20. Nah, sistem periodik modern ini yang menghasilkan tabel periodik unsur seperti yang kita ketahui saat ini. Nah, sistem periodik modern ini kan disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Di dalam sistem periodik modern terdapat istilah periode. Periode adalah lajur-lajur horizontal dalam SPU. Sistem periodik modern terdiri atas 7 periode. Nah, ini tabel 7 periode. Untuk periode 1, 2, dan 3 disebut dengan periode pendek, sedangkan
periode 4 dan seterusnya disebut dengan periode panjang. Kemudian ada istilah golongan. Golongan adalah kolom vertikal pada sistem periodik. Penempatan unsur dalam golongan disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Nah, ada dua cara penamaan golongan. Yang pertama, sistem 8 golongan. Menurut cara ini, sistem periodik dibagi menjadi 8 golongan, masing-masing terdiri atas golongan utama yaitu golongan A dan golongan tambahan atau golongan B. Unsur-unsur golongan B disebut dengan unsur transisi. Nah, untuk penamaan sistem golongan ini menggunakan angka Romawi. Kemudian, untuk sistem 18 golongan, menurut cara ini, sistem periodik dibagi menjadi ke 18 golongan, yaitu golongan 1 sampai golongan 18. Nah, dimulai dari kolom yang paling kiri. Unsur transisi terletak pada golongan 3 sampai 12. Kemudian, beberapa golongan unsur yang mempunyai nama khusus. Yang pertama, golongan 1A itu adalah logam alkali kecuali hidrogen. Kemudian, golongan 2A dinamakan dengan logam alkali tanah. Kemudian, golongan 7A disebut dengan halogen dan golongan 8A disebut dengan gas mulia. Kemudian, dalam sistem periodik modern ada yang disebut dengan unsur transisi dan unsur transisi dalam. Nah, unsur transisi terletak pada golongan B, mulai dari golongan 3B sampai golongan 12B. Nanti bisa dicek di tabel periodiknya ya. Kemudian, untuk unsur transisi dalam itu adalah dua baris unsur yang ditempatkan di bagian bawah tabel periodik. Pasti adik-adik juga sudah tahu ya. Nah, dua baris unsur yang ditempatkan di bawah tersebut adalah yang pertama lantanida, nomor atom 57 sampai 70. Tepatnya ada 14 unsur, mempunyai sifat yang mirip dengan lantanium. Kemudian yang kedua adalah aktinida. Aktinida ini nomor atom 89 sampai 102. Tepatnya ada 14 unsur dan mempunyai sifat mirip dengan aktinida. Kemudian kita akan membahas hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur. Nah, letak unsur dalam sistem periodik itu bisa ditentukan berdasarkan elektron valensinya, karena elektron valensi khas bagi setiap unsur. Nah, ini adalah tabel hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak suatu unsur ya. Untuk contoh soalnya nanti kita bahas di akhir video ini. Kemudian kita masuk ke blok SPD. Nah, untuk blok S itu ada di golongan 1A dan 2A. Golongan P adalah golongan 3A sampai golongan 8A. Golongan D adalah golongan 3B sampai 2B. Kemudian golongan F, blok F adalah lantanida dan aktinida. Nah, mungkin untuk materi sistem periodik unsur cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan adik-adik paham dengan apa yang saya jelaskan ya. Jangan lupa belajar, berdoa, dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.